Oke, kita juga pernah masing-masing tinggal di camp kan. Ah, kita mulai dulu nih. Saya dengar kan, saya sempat ketemu dengan Agung ini waktu saya ngantar keponakan saya ya, Ica. ya Ica, eh, dan tinggal di camp apa? Camp ASEP, Asep. Association of Sulawesi Students. Itu perkumpulan orang Sulawesi. Dan Agung di ketua campnya di camp berapa namanya itu? Dulu pernah sempat jadi ketua camp di camp 2. Camp 2. Camp 2. Namanya itu camp Haluleo. Halo Leo. Oh ya, ya boleh dikisahin dulu ya sebelum Anca, karena Anca ini juga punya kisah Ah, menarik dah. ah, yang perlu digarisbawahi, camp Aset ini camp yang diwajibkan teman-teman berbahasa Inggris. Hmm. Seperti itu. Tapi bagi teman-teman pendatang baru atau biasa kita sebut newcomer, Ya, kita beri kemudahan bisa berbahasa Indonesia selama 3 hari. 3 hari ya. 3 hari saja. Eh, Setelah itu wajib wajib berbahasa Inggris. aman ya. Kalau wajib berarti nggak melakukannya ada hukumannya. Ada Oh, ya. hukuman. Hmm. Hukumannya kita sebutnya geca. Oh, Geca, got you. Ah, Eh, geca atau mistake. Biasanya kalau Mistake. hukuman untuk kesalahan berbahasa atau dia menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat geca kayak gitu. itu dendanya dalam bentuk uang atau apa? Yes. Disuruh push up Ah, atau gimana? biasanya kita dalam berbentuk uang, tapi uangnya ini kembali lagi ke kita. Ke seluruh warga camp. Nah, entah kita gunakan untuk beli air kah atau apakah seperti itu untuk kebutuhan bersama. Oke. Anca, bukan hanya anu kelihatannya, camp Sulawesi. Kamu kan kemana-mana, ke Fani kemana gitu kan, campnya banyak lah, gitu. ya. Ah, Saya tinggal di Funny House itu. Cuma kalau kegiatan setelah tidak kursus itu lebih banyak menghabiskan waktu di aset. Itu. Di aset itu kami punya pembagian-pembagian tugas iya. itu. Lanjut. Dan hal yang diceritakan Mr. Agung itu tadi juga saya dapati sama ada anak bantai itu yang mau ke Amerika waktu itu, yang nyeletuk itu alele labu sumide kan reko didenda terus kan. Iya. Dan itu dihitung ya, Itu lagi dihitung, kata-katanya itu pun dihitung lagi. kata itu. Iya. Tapi yang menarik waktu itu dia sempat nelpon ke kita bahwasanya disuruh bercerita di Amerika itu di ruangannya apa yang paling dia tidak bisa lupakan, dia cerita kejadiannya itu di aset. Bilang hampir setiap hari setiap jam itu saya didenda itu karena tidak menggunakan bahasa Inggris, dan saya juga tidak berbahasa Indonesia waktu itu, saya berbahasa Bantai katanya. Dan yang menarik di camp itu kegiatan kultum itu sehabis sholat subuh dan sehabis sholat isya itu kita bergantian itu harus memberikan materi dan ada diskusi tanya jawab yang berselang itu sekitar 45 menit itu. Dan budaya itu yang yang mengharuskan kita itu pede ngomong di depan teman-teman. Karena ada pandangan begini di teman-teman. Ketika Anda grammarian, Anda belajar tata bahasa, itu Anda akan nervous, gugup di dalam berspeaking. Tapi orang grammar bilang, kamu itu orang yang mau belajar speaking itu tidak mengerti rule-nya itu, grammar itu kau sekedar hantam saja itu. Makanya tapi dia masing-masing ada weakness dan strength-nya lah di situ. Tapi yang saya mau garis bawahi, budaya-budaya di Pare itu ketika kita di camp itu bisa dikembangbiakan di sini. Maksudnya bisa dibudayakan di sini. Itu dengan itu berbahasa Inggris yang dengan cara-cara Islami. Ketika kita selesai sholat segala macam itu ada kegiatan-kegiatan
Itu tidak ada yang baik senior, junior, newcomer itu semua dapat gilirannya itu, dan itu hal-hal yang menarik yang saya tidak bisa lupa waktu itu. Iya, ya. Itu yang menarik buat saya itu. Ya, memang orang jadinya bangun subuh kan. Iya, Jadi langsung salat subuh langsung belajar. langsung belajar. Itu yang enak itu. Mungkin ada tambahan ketua aset. Ke aset ya. Dari pengalaman yang Anda pimpin waktu itu. Kebetulan yang saya pimpin waktu itu cuma satu camp aja. Iya. Karena aset itu ada 5 camp. Berapa putra, berapa putri? Camp putra itu hari ada 3 dan putri 2 camp gitu. Ya. Pengalamannya gimana? Apa mereka setelah sholat subuh ada praktek bicara dan setelah isya? Biasanya kita punya tugas masing-masing di dalam camp. Ya. Ada yang membangunkan seperti itu. Ya. Ada yang menyiapkan sholat, sejadah dan sebagainya. Setelah itu baru kita belajar bersama-sama. Jadi semua diwajibkan bangun subuh. Kalau kegiatan aktivitasnya kan kalau misalnya kan habis isya. Kalau di kita di masanya Mr. Agung setelah maghrib atau isya? Saya di masa saya waktu itu hari ada 2, di subuh dan di setelah maghrib gitu. Kita semua berkumpul kayak gitu di 5 camp. Di 5 camp. Banyak ya. Pada tahun 2016 masih satu-satu. Ya. Cuman seiring berjalannya waktu, aturan itu berubah. Jadi kita kumpul bersama-sama, baik itu di pagi hari maupun di maghrib seperti itu. Nah, kira-kira dalam sekali kumpul itu berapa puluh orang? Itu banyak sekali kan? Banyak. Sampai 50 sampai 100 enggak? Bisa. Wih. Jadi memang public speakingnya bagus ya. Jadi lebih besar dia Mr. Anca ya? Iya. Kalau yang Mr. Anca sekitar berapa gitu itu satuan? Di zaman saya itu cuma ada menghampir 40 orang itu. Kalau dikumpul itu dengan putra-putrinya, tapi kami tidak digabung dengan putrinya waktu itu. Kalau ada pertemuan acaranya Kecuali ada rapat-rapat pemilihan baru digabung. Tapi kalau di acara itu tidak. Masing-masing jalan sendiri. Iya, masing-masing jalan sendiri. Ada yang lagi? Banyak sekali yang kita mau gali supaya bisa menginspirasi lah, memberi manfaat bagi para penonton. Nah, ada lingkungan religiusnya, tempat khusus tempat tinggal, polusi rendah,